Ini begini nih. Nanti saya serahkan Pak. Ini sebentar Ya, boleh ya? silakan. Boleh ya? Oke, Langsung silakan. ya. Begini. Ini sikapnya Bawaslu lewat Haji Heri itu sudah melunak. Tapi kan Ketua KPU Provinsi kasih kabur lagi. Sebenarnya ini maunya Haji Heri, maunya Bawaslu sederhana. Oke lah, ini kita permisif. Kita ikuti dia punya mau. Oke, tapi you mesti gentleman agreement juga. Mengakui di sini bahwa kau salah, itu lo maunya. Kalau dia sudah ngaku sana salah, ada tertulisnya, kan Pak Haji Heri sudah tidak ada masalah, kita juga tidak ada masalah. Jangan diputar balik. Enggak, Ya. tadi itu gini. Sama tadi itu yang diungkapkan oleh Pak Ketua. Atau Pak siapa? Pak Indra. Matanya Pak Hazamuddin ke sana, tapi yang dipersilakan Pak Eci. Pak Indra, sama juga ini. Matanya Haji Heri ke sini, tapi yang mau dipersilakan adalah Ya, Butong Tengah. begitu. makanya sekarang begini aja. Kalau misalnya KPU Provinsi setuju dengan tawarannya Haji Heri, ditanyakan ke Butong Tengah, dia komplain enggak? Mau mengakui kesalahannya di sini secara gentleman atau enggak? Kalau Oke. dia enggak mau, apa alasannya? Kan clear kita. Oke. Kita lanjut ke tema berikutnya. Kita bahas soal Pilgub. Kan sederhana ini. Jangan diputar-putar pakai diplomasi kata-kata begitu. Kita kan ini bukan pabrik kata-kata begitu ya. Nah, saya kira itu tadi maunya Pak Haji Heri. Dia itu kira-kira. Kita ini Pak Ketua sudah pakai ilmu token Pak. Bukan lagi ilmu padi. Ilmu padi makin banyak masalah, makin merunduk. Kita ilmu token sekarang. Makin sedikit dia tambah bunyi itu token. Jadi kita perkecil gitu. Iya, iya. Nah makanya tadi langsung saya diserahkan kepada Butong Tengah ini. Mau tidak? Gitu. Kalau tidak mau berarti ada apa namanya? Pembangkangan terhadap kenyataan gitu. Padahal beberapa tadi kan sudah diakui. Itu saja sebenarnya Pak Haji Heri. Kita tidak mau ngomong tadi gitu sudah. Cuman ternyata dan mohon maaf tadi saudaraku. Tidak ada yang menyeret-nyeret saksi pasangan calon. Cuma kalau terseret-seret dan terkait-kait ya berarti soal perasaan. Kita punya posisi masing-masing untuk menyampaikan karena ini Tapi soal pilgub Pak, jangan pilgub Iya, karena ini forumnya begini. pilgub. Iya, pilgub. Iya. Ya, saksi. Judulnya ini Pak pemilihan gubernur Pak, bukan bupati. Paham. Bentar. Kalau Saksi, soal saksi. PSU, Mas. Bentar. Kalau soal PSU Ya. misalnya, Maksud saya gini. ini kan kaitannya Alurnya dengan ini banyak Nanda. hal. Alurnya ini gini, teman. Heeh. Jadi kalau ingin memberikan tanggapan, sampaikan ke pimpinan sidang. Ya, Nanti saya persilakan ya. baik. Ya, tetap kita patuh itu ya. Ya, silakan Pak Indra. Ilmu token. Oleh Motoke, silakan. Token. Terima kasih. Cukup. Oh ya, udah. Kalau begitu saya persilakan juga rekan saya dulu Pak Umin. Silakan Pak Umin. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ini pokok persoalannya sudah membahas soal pilgub. Nah, terkait soal kesalahan input tadi dalam kaitannya rekapitulasi daftar pemilih tetap untuk pilgub, saya kira sudah jelas solusinya. Sudah jelas solusinya. Teman-teman, KPU Buteng juga sudah menyampaikan kronologi terhadap kekeliruan itu. Dan Pak Hazamuddin yang sedang memimpin sidang tadi sudah menanyakan juga apakah kondisi ini juga terjadi pada pemilihan bupati atau tidak. Dan itu juga sudah diakui. Nah sekarang ada tuntutan dari Pak Haji Heri harus meminta maaf soal ini. Soal mengakui bahwa ada kekeliruan. Nah ini dalam menuangkan kronologi sudah jelas itu dalam bentuk pengakuan sesuai dengan mekanismenya. Kita tidak sedang mencoba untuk menghakimi salah satu KPU kabupaten karena kesalahan itu. Ini forum, ini adalah forum untuk melakukan rekapitulasi yang berkaitan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Namun kemudian setelah pleno Butong Tengah selesai, ternyata ada kekeliruan. Dan itu kekeliruan itu dalam bentuk dituangkan dalam kronologi dan kejadian khusus itu satu bentuk apa? Pengakuan terhadap kekeliruan itu. Sekarang mau pengakuan yang seperti apa lagi gitu? Pimpinan. Nah, saya belum selesai. Ya Anda belum selesai tapi seperti dramaturgi juga.
Tunggu dulu. Apa? Kita masih menghakimi punya lah, ada kesempatan. bahasa-bahasa menghakimi, nggak Nah, ada kata-kata kemudian itu tiba-tiba yang Anda berkaitan munculkan. dengan soal jenis pemilihan bupati, saya kira kita bersepakat dan ketentuan juga sudah mengatur itu. Di sini bukan tempatnya untuk mengatur itu. Nah, nanti kami juga sudah diskusikan di tingkat pimpinan yang berkaitan dengan soal ini. Kami akan meminta khusus atau memanggil khusus KPU Buton untuk menjelaskan situasi ini, bagaimana prosesnya. Terhadap hal itu juga akan dikoordinasikan pada satu tingkat di atas kami, dan apa langkah yang akan diambil juga akan dikoordinasikan oleh Bawaslu Buton Tengah. Karena ini menyangkut jenis pemilihan bupati dan wakil bupati. Saya kira jangan kita terlalu berlarut-larut dalam soal ini. Betul, betul. Saya kira begitu ya. Makasih. Bentar. Sebentar. Nanti saya persilakan Pak Haji Heri, saya persilakan ya. Supaya ini dia Pak Ketua, agak dinamikanya biar agak saya seperti- saja yang sampaikan. Oke, silakan Pak. Begini Iwan. saja. Ini kan begini. Tadi ini kan kalau diikuti saran dikasih Buton Tengah dia mau atau tidak kan selesai. Kalau begini ini jadi pertanyaan ini kita berlima. Ada apa? Adindaku Mumin itu emosional merespon. Kan gampang aja tanyakan sana tuh. Jangan selalu emosional, Pak. Menggunakan kata-kata menghakimi dah loh. Kalau ini kita mau gugat-gugat tuh jauh, Pak. Kita bisa tanya siapakah korwilnya Buton Tengah? Udah boleh dong. Kita nanya begitu, tapi kan jangan begitu. Janganlah begitu. Ini bukan soal personal, ini bukan. Ini kan hanya dia mau gentleman agreement saja. Kalau sana juga tidak mau, indah masalah. Ini kan tadi saran, kan sederhana ke sana. Ini ada tawaran begini, kau mau ndak? Atau kau cukup begitu, kan selesai. Jangan menggunakan diksi-diksi, gitu ya, yang kira-kira jauh. Makanya saya bilang tadi, ini ndak usah berbalas pantun. Kita jangan jangan pabrikasi kata-kata. Kenapakah langsung kemudian itu secara agresif ini harus dianu? Kita juga tidak berada pada konteks. Saya sudah bilang ini semuanya saya kenal semuanya, 6 orang ini kenal semua. Tapi dikasih sejak sana. Kalau dengan juga kedewasaannya, kesantunannya, dia juga tidak mau, kita juga tidak punya alat paksa. Gitu kan? Ini tadi dia saran. Ini sudah sangat-sangat lunak loh. Tadi saya disampaikan, Pak Ketua, kalau bisa solusinya seperti ini. Oke. Nah kan ini sederhana. Jadi itu disampaikan ke sana. Jangan memakai diksi yang kira-kira kita semuanya bisa merespon. Jadi tidak waras gitu, jadi tidak waras. Kita tadi mau cepat, Pak. Kalau ini dia selesai, saya kira poin berikutnya ini kan juga bisa cepat selesai. Jadi jangan dibawa ke apa? Ke hal-hal yang personal atau apa. Kita tidak hendak mempermalukan siapapun di sini, apalagi lembaganya, apalagi kita semua ini berteman. Tahu, hanya kan ini biar ada public excuse gitu. Karena ini sudah ditahu semua orang. Ada public excuse. Kan yang diminta Pak Haji itu public excuse, Pak. Bukan apa-apa. Jangan ditanggapi bahwa ini sementara dihakimi gitu loh. Jangan responsif. Jangan ditanggapi agresif. Gitu aja. Makasih. Oke, baik, makasih Pak Iwan. Ya, jadi saya kira begini mungkin. Ini kan adalah menyangkut tentang mekanisme struktur yang ada di KPU, ya, sehingga mungkin begini eloknya Pak Ketua. Karena ini adalah juga bagian dari kami tentang teman-teman KPU Buton Tengah. Nanti pasca ini kami nanti akan panggil sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Mumin tadi. Karena kalau disampaikan juga di tempat ini juga saya kira kurang elok. Jadi nanti kami yang panggil sesuai dengan ketentuan yang ada dalam PKPU 8 tahun 2022. Ya, dalam hal ini adalah tata kerja kami. Ya, saya kira itu mungkin ya Pak Ketua ya. Begini. Nanti kami akan sampaikan. Ya oke, nggak ada masalah, nggak ada masalah itu. Itu kan mekanisme internal. Saya kalau nggak salah berkali-kali loh waktu jadi KPU provinsi meminta maaf atas kesalahan pasukan saya di bawah KPU kabupaten kota. Dan saya tidak malu mengaku kita minta maaf walaupun belum tentu kita salah. Banyak kali Pak. Waktu dipersoalkan rekapnya bau-bau yang tidak sinkron itu sampai pindah di sana, yang minta maaf saya Pak. Yang minta maaf saya walaupun ituan. Karena saya tanggung jawab moral selaku Korda Wakatobi, Korda Bau-Bau. Bagi saya itu meminta maaf itu
bukan sesuatu yang terhina. Saya dipesankan oleh semua senior-senior kita, ada 3 kata yang tidak boleh hilang dari mulutmu, bagaimanapun kau susah. Yang pertama minta tolong, yang kedua minta maaf, yang ketiga terima kasih. Kan itu aja. Ini kan solusi yang paling bijak. Ini juga kalau ditanya apakah ada dasar hukumnya, tidak ada dasar hukumnya. Konvensi saja. Moral, ini soal moral di atasnya hukum. Tapi sekali lagi saya juga jangan ditanya dasarnya karena saya juga bukan sarjana hukum. Nah, gitu ya. Tapi kalau kita lihat ya seperti itu kira-kira. Ini biar untuk mendewasakan kita semua. Saya kira begitu saja Pak Ketua. Kalau soal maksudnya begini. Anda mau panggil itu terserah mekanisme. Tidak mau panggil juga kita tidak akan tuntut. Kau janji kita kau panggil kita tuntut. Tapi maksudnya begini, biar juga Bawaslu ini secara kelembagaan juga win-win solution ya. Ditanyakan saja, nanti dikode, nggak usah minta maaf, kan bisa tuh dijapri. Bisa, tapi disampaikan lah ini pesannya. Coba tuh kau mau respon apa yang itu. Kan kira-kira begitu. Jangan kita ini yang di border seakan-akan saya ini berhadapan dengan anda semua. Padahal selesai ini pasti kita ngerokok-ngerokok juga sama-sama. Kan soalnya ini harusnya di sana, harusnya jangan di border Pak. Di distribusi ini masalah Pak. Apalagi kan apalagi namanya itu Pak Sek? Sambal soke. Ya, itu nih. Iya, saya kira begitu Pak. Iya. Biar juga ini ada walaupun dia tidak puas begitu ya, tapi adalah sedikit aspirasinya yang didengarkan begitu kira-kira. Jangan kita ini yang baku di sini datang arus, di situ bikin bendungan kan repot Pak. Dia akan naik tuh Pak. Itu Pak dibuka-buka sedikit. Iya, kira-kira begitu ya. Enggak, saya kira gini. Makasih Pak Ketua. Saya kira gini, siapa tahu ketika saya persilakan teman-teman KPU Buton Tengah untuk membacakan hasilnya, sekaligus juga tersirat kalimat yang seperti yang kita harapkan. Seperti itu ya. Jadi saya kira untuk yang ini kita cukupkan, kemudian kami persilakan Kabupaten Buton Tengah. Silakan. Di mana? Kesatuan karena dibingkai oleh kata pilkada serentak. Seperti itu. Maka kalau dia berubah salah satu SK-nya, di situ juga logikanya saya mau tanya. Kalau 2 SK yang keluar, yang mana sebenarnya yang bisa kita pertanggungjawabkan? Kan simpel saya mau. Karena kan kita bilang, Anda menggeser pada model provinsi antara laki-laki dan perempuan. Terus di kabupaten tidak berubah. 2 produk hukum itu yang mana yang benar? Kalau kita benarkan ini malam yang kita punya, oke, berarti ada satu yang kurang benar. Sederhana Ji. Tidak seperti itu Pak Heri. Terus kalau begitu Anda mau merubah ini malam bagaimana? Anda dengar dulu. Ya, dengar. Saya mau ingin sedikit Tidak, jangan juga Bapak terus mau didengar. Bos kita ini pengawas. Jangan hanya bilang Pilbali itu berbeda, tidak. Semua proses dari awal sampai terakhir kita awasi dan ada kewenangan kita. Pelan-pelan juga, pelan-pelan. Ini saya sampaikan hanya pencegahan Pak, dan masih ada kewenangan terakhir kita. Kalau tidak ketemu ini, kita bisa jadikan temuan ini. Iya, siap. Iya, coba pelan-pelan saya dulu. Oke. Jadi begini Pak Heri, Pak Haji Heri gini. Ini bedanya situasi di pemilu dengan pilkada. Kalau di pemilu, rangkaian pleno yang ada di kecamatan dan kabupaten itu masih ada hubungannya dengan provinsi. Karena di situ juga dibahas menyangkut terhadap pemilihan DPRD provinsi, presiden dan DPR RI. Sehingga memang dalam hal yang tadi ya menyangkut tentang pergeseran data itu harus diselesaikan. Tetapi ini pilgub, pilbupati. Ruangnya itu berbeda memang di PKPU-nya. Jenjangnya itu berbeda. Kalau sudah diputuskan bupati, sekarang ruangnya di mana? Tidak akan mungkin kita suruh kembali teman-teman KPU Buton Tengah ini untuk mempleno.
Tidak ada juga rujukan aturannya di situ untuk merubah, Pak. Kita di provinsi tidak punya kewenangan. Ini Pak Ketua, kenapa kau berputar-putar? Tadi kita kan sudah sepakat bahwa pergeseran pada tingkat pleno provinsi ini kita sudah oke. Tetapi bagaimana produk hukum yang sudah teman-teman kabupaten keluarkan? Kan itu sih saya mau tanya. Iya, produk hukumnya tadi saya sudah sampaikan. Memang tidak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah, Pak. Iya, saya tahu tidak bisa dirubah. Lalu? Kalau sama-sama kita tidak bisa merubah, kan ada catatan saja. Saya hanya minta catatan bahwa perbedaan antara surat keputusan KPU Buteng dan KPU provinsi di sini loh. Terdapat kekeliruan kami di sini. Itu yang saya minta dari tadi. Iya, catatannya itu nanti di kronologis, Pak. Makanya tadi saya sampaikan bahwa ini akan dicatat di kronologis pada pleno di tingkat provinsi. Kan gitu. Itu bagian dari catatannya, Pak, terhadap hal ini. Ya? Iya, tadi Bapak mengatakan kronologisnya saja perpindahan. Semua akan dicatat ini, Pak. Oke, begini. Ya. Saya kasih tahu satu. Siapa yang mau catat? Dan kapan kita terima? Ini ada teman-teman dari sekretariat. Ini mencatat ini. Ya. Begini, Panjang lagi ini. Nah, begini. Makanya saya bilang tadi kita diskusi soal moral, Pak. Kalau kita diskusi soal hukum, minta maaf. Ada kita punya sarjana hukum ini, magister hukum. Jangan kita diskusi soal itu. Kita diskusi soal moral. Yang dia minta tadi Pak Haji dibuat kronologis oleh KPU Buteng. KPU Buteng. Tapi kan tadi Pak Ketua tunjuk sekretariat. Sekretariat di sini dimaknai adalah sekretariat KPU provinsi, Pak. Itu kan ini jadi turbulensnya. Jadi kan ini tadi saya bilang, ini sebenarnya sudah selesai kalau tidak diputar-putar. Kasimi saja di sana, dia mau atau tidak kan kita sudah clear. Oh, dia tidak mau. Oh, dia mau. Selesai ini, Pak. Siap. Kalau diputar-putar, ya putar-putar lagi. Kira-kira gampang Oke. ini. Toh? Oke, Pak Ketua. Ah. Siap, makasih. Hmm. Sebenarnya tadi di pertama saya sudah ungkap, Pak Ketua, bahwa untuk yang mencatat di kejadian khusus adalah teman-teman sekretariat. Kemudian saya mintakan kepada KPU Buteng Tengah untuk membuat kronologis. Saya kira tadi pertama sudah ungkap, tapi sudah cukup ya. Karena nanti kalau kita dapatkan informasi dari Buteng Tengah terhadap kronologis ini ya. Saya kira terima kasih Pak Ketua, teman-teman Bawaslu, teman-teman saksi. Sekarang kita lanjutkan untuk pembacaan D hasil. Sudah tadi? Sudah. Oh, sudah semua? Minta saja. Tidak menerima atau tidak? Oh ya. Oh, tinggal tanggapannya. Masalahnya tadi karena yang pimpin Pak Hazamuddin jadi saya. Ya. Kalau begitu saya minta tanggapan dari teman-teman saksi dulu. Paslon 1 saya persilakan. Tidak ada? Paslon 2? Paslon 3? Kronologisnya bikin cepat. Ya, paslon 4? Oke. Ya. Oh, langsung diperbaiki di sini. Oh, ya. Jadi nanti kami perbaiki di sini langsung masukkan di catatan kejadian khusus ya. Oh, ya. Kasih lihat di sini. Ya, silakan Pak Jinan atau siapa? Mana angka yang dikoreksi itu? Coba ke sana aja. Dibacakan baru supaya dia rubah itu Pak Ahmad. Silakan. Ya, DPT laki-laki seharusnya itu berjumlah 37 101. 37101. Perempuan berjumlah 39805. Tunggu, masih ada. Sudah. Ya.
Saya kira kita sudah rubah, nanti dimuat dalam di kejadian khusus, dan nanti teman-teman, saya mohon teman-teman KPU Buton Tengah dibuat kronologisnya terhadap perubahan itu, ya, dan kemudian bertanda tangan, ya. Saya kira itu teman-teman sekalian, kalau kita sepakati. Silakan. Tadi itu kan hasil pengawasannya teman-teman KPU Provinsi, dan di forum ini saya mengapresiasi atas kerja-kerja teman-teman KPU Provinsi, karena dengan telah cermat toh menemukan perbedaan pemilih laki-laki dan perempuan, tetapi ada juga hasil pengawasan kami yang tentunya juga perlu dijawab di forum ini. Ini di data terdapat perbedaan jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya. Kalau di gubernur, data pemilih tambahan ini 1070 atau 1070. Sementara di pemilihan bupati 1071. Itu lagi-lagi berbeda jumlah dan lebih di pada pemilihan bupati. Sedikit Ji, satu, tapi butuh penjelasan. Pengguna atau tambahan, Pak? Itu kenapa kita bilang ada hubungannya antara bupati dengan gubernur. Beda kalau di periode 2018 yang lalu pemilihannya gubernur saja. Jadi tidak ada memang hubungannya. Ada bupati saja 2017. Dia bupati saja pemilihannya. Ini keserentakan yang harus sama antara gubernur dan bupati. Jadi nyambung dia sebenarnya. Nggak terpisah. Kalau dia PSU harus dua-duanya. Kalau seandainya itu ada kejadian, misalnya saja seperti itu. Jangan tidak ada hubungannya. Keliru itu. Tapi juga jujur, saya paham juga teman-teman saksi, ini mau percepat. Bukan kita mempercepat, kita mencari solusi. Ketika ada kita dilaporkan misalnya di satu tingkat di atas kita bisa pertanggungjawabkan begitu. Jadi begini, Pak Kira-kira Komisioner. Sebentar, Pak Hikman. Izin Ya. dulu. Nanti saya persilakan. Saya jawab. Oh, iya. Nanti saya persilakan. Persilakan dulu saya, Pak. Ya, itu Mi. Nanti saya persilakan. Oke. Silakan Pak Hikman. Oke. Saya interupsi. Jadi begini. Saya interupsi ini untuk pertama kali, saya interupsi loh dari pertama. Saya ini saya mau tanya, apakah hubungannya ketua dengan Pak Hikmat? Ini Pak Hikmat ini sudah jadi KPU ke-6 kah ini? Harus sana di sana minta bantu. Saya mau bicara tadi. Silakan, Pak Hikmat. Hubungannya. Tidak ada hubungannya. Tetap satu produk pilkada. Bupati, wali kota. Buktinya di Anggoya yang diulang hanya pemilihan gubernur, pemilihan wali kota. Dia ada pemilihan gubernur. Karena yang berkasus bupati ke wali kotanya yang keberatan. Sama pelaksanaannya hari-harinya, tapi ruangnya berbeda. Ruang gubernur dengan ruang bupati wali kota berbeda. Enggak, Om. Nah, itu Ya. aja. Om. Yang dimaksud ini daftar pemilihnya. Iya, kalau daftar pemilih tambahan bisa saja dia kabupaten lain dia pindah untuk pilih gubernur, tidak memilih bupati. Ya, itulah Ada yang perbedaan kan? Itulah yang kita minta Terus dijelaskan. yang kedua, KPU kok jawab juga KPU Buton Tengah, jangan kita yang jawab terus. Ya. Gitu. Oke. Anda kalau saya tadi itu sebenarnya bukan karena ada hubungan apa-apa dengan Ban Hikman, tapi dia sempat silet saya. Saya kira oke ya, nanti kita minta dapatkan kronologis dari. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan izin kita semua untuk KPU Buton Tengah. Tunggu dulu Pak Ketua. Bagaimana ini perbedaan DPTB? Anda kan tadi itu, saya kira tadi itu penjelasannya Om Hikman sudah selesai. Jangan, itu bagi saksi, bagi kami tidak. Oh siap.
Oke. Kalau begitu nanti kita jelaskan lagi. Bawaslu dan Ya. Jadi penjelasannya itu yang saya pahami. Yang saya pahami adalah ini adalah ruang yang berbeda. Karena bupati itu sudah ditetapkan. ada selisih 8 memang ada Mir. Gitu ya, sudah ditetapkan. Kita sudah Makanya di setiap tingkatan itu tentu semua itu akan dicatat kronologisnya. selisih Ya, ED kejadian khususnya, gitu ya. Seperti itu. Ya. ya yang DPTB aja. Saya kira itu ya. Dengan ucapan Tunggu dulu Pak Ketua. Bismillah. Ini 1070 dengan 1071 apa penjelasannya? Iya, itu kepastian hukumnya. Jangan main ketuk langsung Pak. Anda. Kita sama-sama punya pertanggungjawaban ini. Betul. Maksud saya ini begini Pak Heri. Makanya kita mintakan kronologis yang di buton tengah itu adalah bagian dari pertanggungjawaban kita. Iya, tapi kan begitu. Tapi begini, jangan diterima dulu sebelum ada penjelasannya. Oh. Oh dijelaskan. Pak Ketua. Oke. Pak Saya Ketua kira. kemarin pleno kabupaten lain, mereka kabupatennya menjelaskan. Siap, Kenapa siap. pleno yang ini tidak menjelaskan? Apa bedanya? Seolah-olah saya lindung ini. Iya. Silakan. Buton tengah. Jelaskan dulu pergeseran itu. Jadi terima kasih untuk pengguna hak pilih DPTB memang ada tambahan 8. Itu tersebar di Talaga Raya sebanyak 1 orang, Lakulu sebanyak 6 orang, Gus sebanyak 1 orang. Mereka ini yang hanya memilih pemilihan gubernur. Jadi memang berbeda pemilihnya antara pemilih bupati dengan pemilih gubernur. Mungkin itu Pak. Udah ya, jawabannya tadi sudah Pak Heri? Tunggu. Ini bukan pemilih pindahan. Kalau pengertian pemilih tambahan itu adalah pemilih yang memilih yang tidak masuk dalam DPT tetapi dia menggunakan KTP. Nah, di bupati atau di pemilihan gubernur ada 1.000 orang, 1.070 se-Kabupaten Buteng ini memilih pakai KTP. Sementara untuk pemilihan bupatinya, kenapa ada 1.071 orang yang pakai KTP? Selisih 1 sih yang kita mau tahu ini. Silakan buton tengah untuk memberikan penjelasan kepada pimpinan Bawaslu terhadap pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Silakan. Ya, terima kasih Pak Ketua. Ini terjadi perbedaan ini di TPS 2 Kelurahan Watulea. Ya, TPS 2 Kelurahan Watulea memang ada terjadi pengguna hak pilih di situ. Pengguna hak pilih sehingga pada saat pleno di kecamatan kemarin ini sudah disepakati bahwa mereka tidak akan ganggu yang di C hasil. Seperti itu kesepakatannya pada saat pleno di kecamatan. Memang selisih 1 memang. Di TPS 1. TPS sudah Watulea. Enggak, selisihnya ini apa? Maksudnya apakah dia selisih yang bersangkutan cuma dikasih 1 surat suara dan kemudian dia jenis pemilih apa? Itu juga harus jelas. Kan bisa saja kita selisih-selisihkan, tetapi harus ada keterangannya. Misalkan, taruhlah contoh, KPPS ada kesalahan untuk memberikan surat suara yang seyogianya 2, cuman 1, misalkan begitu. Ya, silakan. Ya, maaf pimpinan, ini kemarin kecamatan kita kan kebetulan kita asesi khusus ini PPK kecamatanku. Yang terjadi di sana ada KPPS pada saat melakukan proses penyaluran hak pilih mengunjungi masyarakat yang biasa disingkat KSK, ada pemilih yang lupa dicatat dalam daftar hadir. Ini yang kemudian dikonfirmasi kemarin. Seperti itu. Dan itu setelah kemudian ditelusuri oleh Panwas kecamatan juga memang membenarkan hal itu. Ya, ada satu yang keliru yang mestinya
tanda tangani pada saat proses mengunjungi pemilih yang berada di rumah, itu mereka KPPS tidak membawa daftar hadir. Seperti itu, dan pulang lupa untuk dilakukan kode. Seperti itu, Pak Pimpinan. Dan disepakati di situ mereka tidak akan ganggu Sirekap karena Sirekap sudah connect. Itu kesepakatan di PPK kemarin, Pimpinan, begitu. Iya, sepemahaman saya kalau KSK itu adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT. Itu KSK. Karena dia sakit. Tidak bisa dia ke TPS. Berarti kalau dia pemilih DPT, itu harus 2 surat suara dikasih. Bukan 1. Nah, maksud saya teman-teman sekalian, ini juga harus dipahami loh oleh regulasi-regulasi seperti ini. Jangan kami diberikan penjelasan, sementara informasi dalam regulasi tidak seperti itu. Coba dilihat baik-baik lagi kalau gitu. Kalau KSK itu setahu saya itu adalah pemilih DPT. Karena dia sakit, kemudian KPPS itu punya kewajiban untuk mendatangi. Ya. Atau mungkin dia gini, sebentar Pak. Atau mungkin dia begini. Apakah dia pemilih pindahan? Ya, kemudian dia sakit di tempat itu tetapi sudah ada A5-nya. Mungkin begitu ya. Sehingga dia ada kelebihan 1. Mungkin gitu ya. Izin Bawaslu dulu mungkin Pak. Pak Ketua begini, saya ini terus terang secara pribadi saya pro supaya ini cepat. Menurut laporan yang diterima dari Bawaslu Buteng, ini kan sebenarnya sudah ditanyakan pada saat pleno rekap, tapi kan tidak direspon katanya informasinya. Nanti bisa dikonfirmasi juga ke Bawaslu Buteng. Nah, nanti boleh kalau Pak Ketua mau anu. Tapi saya nawarkan solusi saja. Begini saja, daripada ini, kalau ini kan kelihatannya ini kan jujur saja jawabannya meragukan. Apalagi penyebutan istilah tidak berkesesuaian dengan norma yang mengatur. Begitu kan? Tidak berkesesuaian. Begini. Kalau misalnya ini boleh supaya kita tahu, oh di sini masalahnya. Dan ini dia kategorinya. Lebih bagus. Kan tadi sudah ketemu tadi TPS-nya, TPS 2 Watulea Kecamatan Gu. Dibuka saja si rekap berjenjangnya kan selesai ini barang. Kita tahu di mana ini tempatnya dia. Daripada kita putar-putar, oh penjelasannya juga semakin menyesatkan kita, gitu ya. Kalau misalnya kan dibuka saja si rekamnya TPS 2 Watulea berapa, langsung naik di Kecamatan Gu berapa, naik ke provinsi kabupaten berapa, kan kita sudah bisa tahu Pak bahwa itu benar yang dia sebut tadi di sana. Bisa jadi dia salah menyebut istilah dengan jenis pelayanan, mungkin ya lupa PKPU-nya, bisa itu manusiawi. Tapi biar kita ketemu saja, kan kira-kira begitu. Biar jangan kita panjang. Sekaligus ya lain kali ya juga persoalan-persoalan seperti ini dimitigasi. Persoalan-persoalan kecil Pak. Karena artinya kalau tadi penjelasannya itu apakah itu KSK, apakah dia DPTB, ya. DPTB itu kan dia harus dapat 2 surat suara. Nah, jomplangnya ini karena lebih banyaknya di pemilihan bupati. Artinya ada satu warga negara dirugikan haknya, Pak. Dirugikan. Nah, ketika dirugikan ini kita bisa mengambil sebuah asumsi awal. Ya. Apakah perbuatan itu sengaja atau tidak? Kan itu yang bisa kita gunakan untuk sengaja atau tidak memberikan satu surat suara. Maka biar kita ketemu saja kalau saya biar ini cepat kita buka saja si rekap berjenjang atau TPS 2 Watulea, apalagi kan ini ada biar kita tahu saja yang di mana. Dan itu kemudian
supaya dia mutatis mutandis dengan penyelesaian yang tadi juga dijelaskan di dalam kronologis. Dan kalau bisa Pak Ketua ya mungkin bisa kalau itu sudah selesai, kalau tidak lagi yang mau ditanyakan. Ini kan sudah terlalu banyak kita toleransi ini Buton Tengah. Boleh kita sepakati hasil rekapnya, tapi nanti diketuk palunya diterima setelah selesai mereka buat kronologis. Jangan mereka selesai langsung diketuk selesai semua, orang-orang ini pulang tidak dapat kronologis Pak. Khususnya Bawaslu, gitu kan? Jadi kalau saya misalnya ini dibuka si rekap, oke ketemu, tanya lagi, masih ada persoalan. Kalau sudah tidak ada persoalan, oke. Ya, laporan rekap Anda kita terima, tetapi belum kita sahkan karena masih menunggu kronologis. Karena sebagaimana tadi pernyataan Pak Ketua, itu bagian yang tidak terpisahkan dari ini. Karena kalau tidak dibuat itu, pertanyaan saya begini, lantas kita semua mau mengisi kejadian khusus pakai apa? Kan ngarang-ngarang nanti kan. Jadi kita jangan ikut-ikutan ngarang Pak. Kalau yang mau ngarang orang lain aja, nggak usah kita. Nah gitu, saya rasa ini sudah solusi yang paling lunak untuk kita semua. Dibuka saja si rekap berjenjangnya, kemudian kalau sudah tidak ada persoalan, kita terima pleno rekapnya, tapi jangan dulu kita sahkan sampai mereka selesai membuat kronologis. Bahwa pembuatan kronologis itu difasilitasi oleh Sekretariat KPU Provinsi, tidak ada masalah. Itu biasa. Saya kira begitu Pak Ketua tawarannya. Iya, baik Pak Ketua, terima kasih atas masukan dan kerendahan hatinya. Ya, jadi saya sudah panggil Pak Ahmad selaku operator Sirekap untuk kita buka sama-sama. Tapi dengan catatan bahwa ini tidak menggugurkan kewajiban untuk teman-teman Buton Tengah membuat kronologis terhadap pergeseran itu ya. Ya, tadi apa tadi tuh TPS 2 Kecamatan Gulu, coba buka. Kelurahan Watulea, coba buka. Gubernur dengan Bupati, coba buka. Mungkin Bapak Ibu sambil Pak Hikman, Om Hikman, kita maksudnya sambil dia buka si rekap bisa juga sambil kita cicipi yang di sambil kita cicipi ya. Ya. Abang duduk sana sambil makan Bang. Sambil makan. Teman-teman yang lain sudah dapat? Jampi juga kasihan. Silakan.
masalah baru. Ya, saya kira Mat cukup ya. Peran terpublik ini. Oke Mat ya. Ya, jadi begini saja teman-teman sekalian. Nanti teman-teman dari Buton Tengah akan membuat kronologis seperti apa yang disampaikan ya. Saya kira itu ya. Jadi tetap kita tetapkan diterima, tetapi terima dengan bersyarat. Bukan, maksud saya dia penuhi dulu. Maksudnya bukan apa gimana ya kalimatnya. Kita tetapkan, tetapi kewajiban teman-teman Buton Tengah membuat kronologis terhadap hal itu sebagai lampiran untuk di kejadian khusus yang ada di pleno provinsi. Ya, dilengkapi, bukan bersyarat ya, tapi dilengkapi. Ya, saya kira itu ya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, saya kira Om Hikman ini tidak ada lagi persoalan, sudah sementara makan Bang. Tidak ada lagi Bang ya? Iya, oke. Saya kira dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembacaan di hasil Kabupaten Buton Tengah. Sebelum tanya Bawaslu, kau tanya tadi Pak Hikman saksi, belum tanya Bawaslu. Itu saya sudah tanya tadi Pak Hikman, begini dia. Iya kan saya kita di sini belum, siapa tahu tidak ada masalah. Kasihan kita ini. Kalau kita tidak, kita pulang saja. aduh. Ya, kalau begitu Paslon 01 tidak ada masalah. Tidak ada masalah. 02 Pak. 03 aman. 04 oh pulang. Bawaslu dengan ucapan saya kira betul. Iya memang harus prosedur, betul. Saya juga nanti akan tanya teman-teman saya. Ya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim untuk pembacaan de hasil penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Kabupaten Buton Tengah diterima. Ya. Jadi saya kira itu teman-teman sekalian untuk mohon sekretariat dilakukan generate untuk kita bisa sambil teman-teman Buton Tengah bikin kronologis. Ya. Silakan. Ya, mari kita sama-sama mencicipi ala kadarnya. Iya makanya kita mencicipi ala kadarnya. Kita akan skorsing sambil teman-teman kami di sekretariat menyelesaikan tugasnya dalam hal untuk mengenerate kira-kira berapa menit Pak Ahmad? Pak Ahmad kira-kira berapa menit dek? Anto, berapa menit kira-kira? Hah? 4 menit. Ya baik, saya skorsing kurang lebih 40 menit. Sekarang pukul 12:30. Jam 1:10 menit kita kembali lagi di ruangan ini. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya skorsing jam 1:40 kita kembali dalam ruangan ini. 10 menit.